Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa kembali dengan saya Jirnia Rulintan Sitorus, NPM A1M020025, kelas 4A dari Prodi Pendidikan IPA. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan kembali menjelaskan materi dan membuat video pembelajaran sama seperti minggu-minggu sebelumnya. Hanya saja pada kali ini saya akan membuat video pembelajaran dan menjelaskan materi mengenai konsep manajemen pendidikan pada tingkat sekolah dasar pada mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Di sini sebelum saya akan membahas mengenai materi tersebut, di sini Kakak Jirnia nih ingin menanyakan kabar-kabar adik semuanya. Halo adik-adik semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena dalam keadaan seperti ini, yaitu kondisi pandemi di mana COVID-19 meningkat kembali, maka adik-adik semuanya harus ingat selalu menjaga kesehatannya, tidak lupa rajin berolahraga dan selalu minum vitamin agar kondisi badan adik-adik semuanya selalu terjaga dan selalu sehat. Amin. Baiklah, di sini langsung saja kakak akan membahas materi mengenai konsep manajemen pendidikan pada tingkat sekolah dasar. Dalam materi tersebut akan ada 6 topik yang dibahas pada kesempatan ini. Yang pertama yaitu pengertian manajemen sekolah dasar, yang kedua kerangka manajemen sekolah dasar, yang ketiga ruang lingkup manajemen sekolah dasar, yang keempat sekolah dasar yang efektif, yang kelima fokus manajemen sekolah dasar, dan yang keenam yang terakhir yaitu penerapan dari konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar tersebut. Pada topik yang pertama yaitu pengertian manajemen sekolah dasar. Jadi apa sih manajemen sekolah dasar ini? Jadi di sini menurut Marini tahun 2014 halaman 2, dia mengemukakan bahwa manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Di sekolah dasar, kepala sekolah sebagai pengelola perlu menggunakan manusia, material, dan sumber daya finansial untuk memenuhi tujuan sekolah yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi di sini menurut Marini 2014 halaman 70, adapun peran manajemen yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah dasar antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain dalam persiapan dan pengembangan pengajaran, bahan ajar, program, metode, dan penilaian. Yang kedua, berpartisipasi dalam pertemuan yang berhubungan dengan kurikulum sekolah atau administrasi serta organisasi sekolah tersebut. Yang ketiga, berkontribusi pada seleksi pengembangan profesional dari guru-guru yang lainnya. Yang keempat, mengkoordinasikan atau mengelola pekerjaan guru-guru lain. Yang kelima, melakukan pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum dan berpartisipasi pada bagian yang dibutuhkan di dalam review dan pengembangan fungsi sekolah. Dan yang keenam yaitu berpartisipasi dalam tugas administrasi dan orang-orang yang memberikan dukungan kepada guru serta mengalokasikan peralatan dan material. Di sini adapun topik yang kedua yaitu kerangka manajemen sekolah dasar. Jadi di sini kerangka manajemen untuk sekolah dasar harus meliputi beberapa pernyataan yang eksplisit mengenai kewajiban dan tanggung jawab semua pegawai, yaitu sehubungan dengan manajemen pembelajaran siswa dan kurikulum tersebut. Dapat kita lihat di sini adapun kerangka manajemen sekolah dasar di sini terdiri dari 7. Yang pertama yaitu jadwal dan prosedur untuk perencanaan anggaran tahunan sekolah. Yang kedua, peran kepala sekolah di dalam penyusunan anggaran tahunan tersebut. Yang ketiga, laporan yang diinginkan pemerintah dari kepala sekolah mengenai kinerja sekolah tersebut, baik secara umum dan pengeluaran anggaran sekolah tersebut. Yang keempat, wewenang yang didelegasikan kepala sekolah.
Yang kelima, pengaturan untuk melakukan otoritasi pembayaran. Yang keenam, menyetujui prosedur untuk mengisi kekosongan pegawai. Dan yang terakhir yaitu pengaturan manajemen pada saat ketidakhadiran kepala sekolah. Di sini topik yang ketiga yaitu mengenai ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Jadi di sini manajemen sekolah dasar meliputi beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan semua kegiatan dan program sekolah dasar pada awalnya yaitu pengakuan, pekerjaan akademik, kegiatan kokurikuler, ujian, promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi, pertemuan pegawai, asosiasi guru, dan orang tua. Yang kedua yaitu distribusi kegiatan akademik dan kokurikuler di antara anggota pegawai sesuai dengan minat, kemampuan, dan pengalaman-pengalaman sebelumnya yang telah dijalankan. Yang ketiga yaitu persiapan anggaran tahunan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran. Yang keempat yaitu persiapan jadwal kegiatan. Yang lima, penyediaan pegawai. Yang keenam, penyediaan peralatan dan furniture termasuk pembelian, pemeliharaan, dan perbaikan. Yang ketujuh yaitu penyediaan buku untuk perpustakaan sekolah termasuk pembelian dan pemeliharaan. Yang kedelapan yaitu organisasi kegiatan kokurikuler. Yang kesembilan, pemeliharaan catatan. Yang kesepuluh, pengawasan kelas secara reguler. Yang kesebelas, pengaturan ujian setiap bulan, setiap semester, dan maupun setiap tahunnya. Dan yang terakhir yaitu promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi, koordinasi pekerjaan guru, dan lain sebagainya. Baiklah adik-adik semuanya, sudah 3 topik materi yang telah Kakak Jernia jelaskan. Di sini apakah adik-adik semuanya sudah paham? Alhamdulillah, jikalau adik-adik semuanya sudah paham, maka di sini Kakak akan melanjutkan ke topik pembahasan yang selanjutnya yaitu topik yang keempat mengenai sekolah dasar yang efektif. Apa sih sekolah dasar yang efektif tersebut? Jadi di sini sekolah dasar yang efektif merupakan sekolah yang memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi secara lokal dari sumber daya yang ada dan menjamin bahwa siswanya datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Menurut definisi ini, sekolah dasar yang efektif lebih memfokuskan pada kualitas hasil daripada kualitas proses yang dilaksanakan. Pengertian tersebut yaitu menurut Marini tahun 2014 halaman 77. Di sini menurut Marini halaman 78 tahun 2014 dia juga merumuskan beberapa karakteristik sekolah dasar yang baik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah yang memiliki tujuan. Jadi di sini kepala sekolah itu harus memiliki tujuan yang jelas agar sekolah tersebut selalu berjalan dengan efektif. Yang kedua, keterlibatan kepala sekolah. Jadi di setiap kegiatan sekolah itu kepala sekolah itu harus selalu terlibat. Yang ketiga, keterlibatan pegawai sekolah di dalam perencanaan. Yang keempat, konsistensi keberlanjutan dan kemajuan di dalam kegiatan pengajaran. Yang kelima, pendekatan pembelajaran yang terstruktur. Jadi dengan pendekatan pembelajaran yang terstruktur, maka kegiatan pembelajaran ini akan selalu terrealisasi dengan baik. Maka kegiatan tersebut itu selalu berjalan dengan sedemikian rupa sesuai dengan tujuan-tujuan sebelumnya yang telah para guru maupun kepala sekolah rancang. Selanjutnya yang keenam yaitu pengajaran yang menantang secara intelektual. Jadi dengan pengajaran yang menantang tersebut maka akan mengasah pola pikir dari setiap siswa-siswa tersebut untuk bergerak bagaimana sih pembelajaran ini dan bla 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 bla. Yang ketujuh yaitu lingkungan yang berpusat pada pekerjaan dan iklim kerja yang positif. Yang kedelapan, tugas yang terdefinisi secara jelas. Jadi dengan tugas yang jelas, maka kita mengetahui tujuan yang jelasnya tersebut. Yang kesembilan yaitu komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Yang kesepuluh, catatan tertulis. Yang kesebelas, keterlibatan orang tua dan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu pekerjaan yang ditunjukkan dan bernilai. Jadi di sini dapat kita ketahui adik-adik semuanya bahwasannya sekolah dasar yang baik itu berbeda dengan sekolah dasar yang efektif. Jadi sekolah dasar yang efektif itu berkembang secara efektif dengan cara memeriksa
yaitu baik dimensi normatif maupun prosedural. Keadaan ini menunjukkan bahwa sekolah dasar yang efektif berkembang dengan sukses dalam segala arah. Sedangkan sekolah dasar yang baik itu berkembang dengan sukses menurut agenda yang telah disetujui sebelumnya ataupun yang telah disepakati sebelumnya. Efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan yang tepat dan yang telah disetujui, di mana tujuan-tujuan ini telah ditentukan baik secara internal maupun eksternal. Jadi di sini topik yang kelima yaitu fokus manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar sendiri merupakan proses di mana kepala sekolah dasar selaku administrator bersama atau melalui orang lain mereka berupaya dalam mencapai tujuan institusional sekolah dasar agar berjalan secara efisien. Fokus manajemen sekolah dasar adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswanya agar mereka bisa mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, maupun anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah selanjutnya. Di sini kita akan membahas topik yang keenam, yaitu topik yang terakhir mengenai penerapan. Jadi di sini penerapan itu penerapan mengenai manajemen pendidikan pada tingkat sekolah dasar tersebut ya adik-adik. Jadi di sini untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan, menurut Baharudin tahun 2010 halaman 19, dia merumuskan bahwasannya ada 5 hal yang harus diterapkan untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan tersebut. Yang pertama, pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, memperhatikan kondisi kebutuhan-kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang ketiga, sistem evaluasi yang ada hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian para peserta didik tersebut. Dengan ini berarti bahwa sistem pendidikan yang dijalankan lebih menitik beratkan kepada pengukuran kemampuan peserta didik tersebut pada ranah psikomotor daripada hanya sekadar memiliki dan mengetahui pengetahuan dan keahlian yang diajarkan pendidik. Yang keempat yaitu perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan ketersediaan bahan ajar. Yang kelima, menambah intensitas pelaksanaan pelatihan atau training bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Baiklah adik-adik, kita telah sampai pada materi yang terakhir. Mungkin hanya sekian yang bisa kakak jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk adik-adik semuanya selalu jaga kesehatan, stay safe and healthy. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.